wabarakatuh. Selamat datang di channel Oknum PNS Nakal ya. Selamat jumpa kembali. Setelah saya memposting video tentang prosedur dan proses pengaduan daripada THR, beberapa pertanyaan telah muncul, maka saya akan menjawabnya ya. Saya akan menjawabnya tetapi sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh Kemenaker. Jadi kita akan memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban seperti yang ditampilkan oleh kemenaker.go.id ya. Nah, pertanyaan pertama. Pemerintah menerbitkan surat edaran THR tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19. Kenapa? Nah, jawabannya ini ya. Pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi dunia usaha dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan arahan agar di satu sisi pembayaran THR keagamaan tahun 2020 tetap dapat dilaksanakan dan tetap juga menjaga agar tetap akan kelangsungan dunia usaha dan kelangsungan kerja. Jadi ini fokusnya menjaga agar tetap ada kelangsungan usaha bagi pengusaha dan kelangsungan bekerja bagi pekerja atau pegawainya. Ya. Apa sih isi surat edaran THR 2020 yang kemarin ya, yang kita rilis di situs Kemenaker? Pertama, penegasan wajib membayar THR keagamaan. Jadi THR itu wajib dibayar. Kemudian yang kedua, petunjuk cara membayar THR bila perusahaan tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan undang-undang. Ya, itu yang bisa dicicil ya, ataupun langsung cash lebih baik ya, dengan syarat-syarat tertentu. 3. Pedoman pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan konsultasi, pemantauan, penegakan hukum, penyelesaian persediaan terkait pemberian THR keagamaan ya. Jadi salah satu contohnya yaitu dengan dasar hukum ini maka pemerintah daerah bisa mengeluarkan perwal atau peraturan wali kota ataupun peraturan bupati ataupun peraturan gubernur ya terkait dengan COVID-19 ini. Sebagai contoh saya akan memperlihatkan ya. Nah, ini contoh perwalnya ya. Contoh perwal di wilayah Kota Lubuk Linggau. Nah, terus perwal ini dibagikan kepada seluruh perusahaan ya, baik online maupun online. Kemudian ini surat pernyataan tentang poin 1 ya. Nih. Seperti ini. Oke. Cukup. Nah, itu ya. Jadi dasarnya ada. Kemudian apakah surat edaran THR 20 hanya berlaku untuk perusahaan yang daerahnya telah memberlakukan PSBB? Tidak. Jadi semua wilayah Indonesia surat THR ini berlaku di seluruh perusahaan, baik wilayah itu terkena PSBB ataupun tidak. Semua perusahaan wajib memberikan THR 2020 kepada buruh atau pekerjanya sesuai dengan syarat-syarat yang kemarin yang dibicarakan. Tonton aja video tips sebelumnya ya. Kemudian banyak perusahaan bersepakat dengan buruh menurunkan upahnya selama masa pandemi. Apakah berdasarkan upah manakah untuk menghitung THR 2020? Jadi ketika di bulan Maret itu kan karena terjadi penurunan omset, maka ada bersepakat buruh ada yang dibayar 50%, ada yang dibayar 75%. Nah, apakah THR-nya mengikuti gaji yang terakhir? Tidak. Dasar perhitungannya adalah upah sebelum perusahaan melakukan kebijakan penurunan upah. Jadi sesuai dengan kontrak awal. Jadi kalau di Sumatera Selatan dengan UMP-nya sekitar 3,1 maka THR-nya setelah dikurangin berkisaran 2,8 minimal ya. Itu setelah dikurangin tunjangan tetap, tunjangan segala macam itu. Alasannya kondisi pandemi COVID-19 adalah kondisi khusus yang sifatnya sementara, sehingga kesepakatan penurunan upah juga bersifat sementara tidak permanen. Sementara kewajiban THR telah ada sejak awal perusahaan di mana dasar penghitungannya menentukan upah yang sudah dijanjikan sebelum terjadi masa pandemi. Nah, jadi itu dasarnya ya. Katanya pembayaran THR bisa dicicil. Nanti perusahaan yang mampu dapat mencicil perusahaan THR dong. Nah, jadi THR ini bisa dicicil. Tidak semua oleh perusahaan. Jadi tidak semua perusahaan boleh mencicil.
Jikalau ada mencicil, maka harus dibuat kesepakatan antara pengusahanya atau diwakili oleh pihak HR maupun keuangannya dengan pekerja, perwakilan pekerja, dengan menampilkan tadi surat-surat bukti kesepakatan yang seperti ini yang dikirim ke Dinas Tenaga Kerjaan di masing-masing kota. Ya, ini ya. Nah, bagi perusahaan yang mampu tetap harus membayar THR penuh. Nah, jadi yang penuh ya, perusahaan kondisi misalnya industri makanan, industri kesehatan yang sekarang sedang booming, mencicil lah itu tidak masuk akal ya. Tapi industri-industri yang terdampak berat, misalnya swalayan dan sebagainya boleh dengan peraturan tertentu ya. Ukuran ketidakmampuannya itu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang menurun dan merugi. Syarat lainnya perjanjian tertulis antara pekerja dengan pengusaha yang dilaporkan kepada Disnaker Kota Kabupaten. Nah itu ya fungsinya ya. Dan apakah perusahaan dan pekerja buruh dapat menyepakati besaran THR di bawah besaran yang telah ditentukan dalam undang-undang? Jawabannya tidak. Nah, jadi sesuai dengan perhitungannya, bulan bekerja dikurang 12 dikali gaji pokok. Jadi tidak ada penghitungan ya, misalnya THR-nya sesuai dengan itu, kerja 1 tahun dengan gaji 3,1, gaji pokoknya 2,8, THR-nya ada 2,8 tapi diberikan nego-nego jadi 1,4. Enggak bisa seperti itu ya. Harus dibicarakan ya. Yang boleh itu dicicil tapi tetap harus dilunasi, tidak dengan mengurangi jumlahnya. Apakah perusahaan dan pekerja dapat menyepakati besaran denda atau sepakat untuk meniadakan denda kesalahan pembayaran THR? Tidak. Jadi denda itu harus tapi yang menentukan denda tidak itu Disnaker Kota atau provinsi ya. Tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar denda kelambatan pembayaran sesuai dengan besaran ketentuan. Kemudian perusahaan tidak melaporkan kesepakatan ke Dinas Tenaga Kerja. Gimana dong? Laporan kesepakatan dimaksud untuk memudahkan Disnaker melakukan pemantauan pelaksanaan THR di perusahaan. Bila perusahaan tidak melaporkan, maka Disnaker tetap akan dapat menjalankan pemeriksaan di perusahaan yang bersangkutan dan bila ditemukan pelanggaran juga dapat melakukan penegakan hukum. Jadi di Disnaker Kota ini ada dua ya sifatnya. Yang pertama itu membuka posko pengaduan, kemudian disebarkan melalui media online ataupun langsung datang sidak ke perusahaan-perusahaan ya sebagai jalan ya. Ini saya perlihatkan di Dinas Tenaga Kerjaan Kota Lubuk Linggau ya bentuk. Nah ini posko kita, ini standby, ada petugas piketnya ya yang akan memantau dari kegiatan THR ini. Jadi para pekerja boleh mengadu ke sini ya kalau ada permasalahan. Bila tidak dicapai kesepakatan, perusahaan wajib melaksanakan pemberian THR sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, saya rasa demikianlah ya video kita. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.